Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan diri kita kembali mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik, pada tanggal 29 Juni Gereja Katolik merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, bagaimana posisi Petrus. Jadi dikisahkan tadi ketika Yesus bertanya kepada mereka bagaimana kata orang tentang dirinya. Lalu para murid itu menyampaikan apa yang mereka dengar ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu kemudian Yesus mencoba mereka ya, mungkin seperti itu, atau setidaknya Yesus itu ingin tahu bagaimana para murid itu melihat Yesus, keberadaan Yesus yang selama ini sudah bersama dengan mereka, telah melakukan banyak mukjizat serta mengajarkan hal-hal yang baru yang setidaknya itu itu hal-hal yang baru yang lain daripada tokoh-tokoh orang berpengaruh pada waktu itu yang mengajarkan juga tentang hukum Taurat. Tetapi Yesus lain daripada mereka, mempunyai suatu karisma yang luar biasa ya. Dan berdasarkan itu Yesus bertanya kepada mereka setidaknya seperti itu, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Atau apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus ya menjawab dengan tepat. Dia mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan Yesus itu memang adalah Mesias. Tepat jawaban dari Petrus itu ya. Dan mungkin semua orang tidak bisa melihat itu karena ketertutupan hati, karena keegoisan mereka. Ya. Tetapi Petrus ya mencoba untuk merenungkan ya. Lalu mengeluarkan pernyataan itu. Mesias itu kan kita tahu orang yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham dan juga para nabi. Apa yang dinubuatkan para nabi dalam Taurat dan kitab-kitab para nabi tentang Mesias itu, kepenuhannya itu ada di dalam diri Yesus. Ketika Petrus menyampaikan pengakuan seperti itu, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," setidaknya di situ Petrus sudah sampai pada sebuah refleksi yang dalam ya tentang keberadaan Yesus. Sehingga kemudian
Yesus pun mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ya, artinya kan artinya mungkin kalau kita merenungkan pernyataan Yesus ini ya, bahwa mengenal Yesus sebagai kepenuhan janji Allah atau Mesias itu memang itu membutuhkan suatu refleksi yang mendalam, perasaan pengalaman bersama Yesus. Karena Yesus tidak secara terang-terangan mengatakan dia itu adalah Mesias, tetapi Petrus sampai menemukan suatu titik tertentu ya, atau suatu peristiwa yang tepat, semacam menemukan rencana Allah itu ya, kepenuhannya ada di dalam diri Yesus yang adalah Mesias itu. Dan oleh karena itu tadi Yesus memberikan apresiasi itu ya, bukan manusia mengatakan, tetapi Allah Bapa-Ku yang di surga ya. Karena antara Bapa dan Yesus itu ya, tapi Petrus bisa tahu ya, bisa melihat sejauh itu akan keberadaan Yesus. Dan oleh karena itu kemudian Yesus mengatakan lebih lanjut, atau Yesus kemudian mempercayakan Petrus suatu tugas berat ya, suatu tugas yang agung, mulia dan suci. Dia mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Yesus pada waktu itu langsung memberikan tugas berat itu, tugas mulia itu, mempercayakan gerejanya kepada Petrus sebagai pemimpin utama. Boleh yang kita kenal sekarang itu adalah Paus. Jadi Paus itu adalah pengganti Petrus. Jadi Paus itulah pengganti Petrus, di mana sekarang kita sudah memiliki banyak paus, dan sekarang paus kita itu adalah Paus Fransiskus, masih memegang tongkat estafet yang sama dari Petrus ya, hingga pada paus kita saat ini adalah Paus Fransiskus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tugas Petrus itu tentu mengawalinya dengan mengkoordinasi para murid yang lain ya, untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Yesus. Dan tugas ini pun berat, mendapatkan konsekuensi yang mulia, di mana pada akhirnya Petrus pun ya, karena imannya yang teguh, dia mengajarkan tentang Yesus yang bangkit, dan dia itu adalah Tuhan, mengajak banyak orang untuk percaya kepadanya, untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus yang memang pada waktu itu ya mereka wartakan dan sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Keteguhan iman Petrus itu, meskipun ada banyak rintangan, dia tetap maju dengan penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhannya, yang perlu dia sebarkan ajarannya untuk manusia itu pada akhirnya bisa menemukan jalan yang benar, mendapatkan terang dari kegelapan kehidupan mereka, menemukan harapan ya. Dan pada akhirnya Petrus pun ya harus berhadapan dengan otoritas ya, di mana otoritas yang sangat membenci, tidak menyukai mereka, tidak menyukai Petrus, menolak ajarannya, sehingga pada akhirnya dia pun dibunuh dengan disalibkan, tetapi posisi salibnya itu kepalanya ke bawah. Dia tidak ingin seperti Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dia mengatakan bahwa aku ini manusia yang berdosa, oleh karena itu salibkanlah aku, dengan posisi kepala terbawah. Dan Santo Paulus pada awalnya itu adalah seorang pembunuh ya. Jadi seorang mengejar orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus pada masanya ya. Sampai pada suatu ketika Yesus pun menampakkan diri kepadanya di Damsyik, yang dari pengalaman itu Paulus berbalik 180 derajat menjadi pengikut Yesus yang setia, mewartakan Yesus ya dimanapun dia berada, sehingga banyak jemaat Paulus ya, atau disebut gereja ya, seperti kita dengar dalam bacaan surat-surat Paulus ya. Jadi ajaran Paulus itu ya sungguh menggugah banyak orang dan membuat mereka itu ya bisa hidup, mempunyai harapan hidup ya.
Dan teman-teman saudara-saudara yang terkasih, Paulus pun seperti Petrus ya, dia juga harus mati sebagai martir ya, yang mempertahankan imannya karena Yesus. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, Santo Paulus pun tetap berjalan teguh mewartakan Yesus karena dia percaya bahwa dia itu hanya seorang sampah. Apa yang dia alami selama ini adalah kuanggap sampah, dan Yesus Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Dan teman-teman saudara-saudari, perlu juga kita ketahui bahwa Paulus itu meskipun dia itu seorang terdidik ya, seorang ahli Taurat, tetapi dia dengan segala rendah hati mengakui Petrus itu sebagai orang yang dipercayakan oleh Yesus sendiri, dan dia menghormati ya Petrus itu ya sebagai orang yang dipercayakan oleh Yesus untuk memimpin gerejanya. Sehingga Paulus pun ya taat kepada Petrus, mendengarkan Petrus, dan juga memberikan masukan-masukan yang baik ya kepada Santo Petrus ya. Sehingga kehadiran kedua tokoh besar ini dalam gereja ya sungguh nampak ya, kehadiran mereka yang kokoh dan berani itu menumbuhkan benih-benih gereja yang bertumbuh dalam kasih Allah ya, sehingga sampai pada saat kita ini. Teman-teman saudara-saudari, kita belajar pada Petrus dan Paulus bahwa iman kita itu perlu teguh kepada Tuhan. Meskipun ada banyak rintangan dan tawaran, godaan-godaan dunia yang meruntuhkan iman itu, belajarlah pada mereka yang tetap setia sampai mati. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.